Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mempelajari elemen sistem informasi dan komunikasi organisasi dengan capaian pembelajaran dasar-dasar komunikasi tulis dan lisan. Di dalam capaian pembelajaran dasar-dasar komunikasi tulis dan lisan, kita akan mempelajari tentang apa itu komunikasi kantor, apa itu komunikasi tulis, dan apa itu komunikasi lisan. Pertama-tama, kita akan mempelajari apa itu komunikasi kantor. Komunikasi kantor merupakan kegiatan yang sering kita lakukan ketika kita bekerja nantinya. Komunikasi kantor adalah proses pertukaran informasi yang dilakukan di dalam kantor sendiri maupun dengan kantor lain. Kemudian, apa saja contoh komunikasi di dalam kantor? Seperti interaksi antara atasan dan bawahan, interaksi antara cabang kantor, dan lain sebagainya yang masih dalam satu kantor. Sedangkan contoh komunikasi di luar kantor, seperti komunikasi antara pembeli, investor, kantor lain, dan lain sebagainya yang tidak termasuk dalam kantor pribadi. Dalam pelaksanaan komunikasi kantor dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu secara tertulis dan secara lisan. Untuk contoh komunikasi secara tertulis seperti ketika kita membuat surat, membuat laporan, dan membuat memo. Sedangkan contoh untuk komunikasi kantor secara lisan seperti melakukan rapat, presentasi, dan bertelepon. Sekarang kita akan memasuki materi apa itu komunikasi tulis. Komunikasi tulis adalah proses pertukaran informasi berbentuk tulisan basah ataupun berbentuk tulisan elektronik. Komunikasi tulis sering digunakan di dalam kantor karena memiliki berbagai keunggulan seperti 1. Pesan yang disampaikan lebih baik dan lebih jelas karena dalam pembuatannya dapat melalui tahap editing. Kedua, dapat dijadikan bukti jika pernah melakukan komunikasi dengan pihak lain. 3. Pembaca lebih mudah memahami isi bacaan karena dapat dibaca secara berulang-ulang. 4. Tetap dapat melakukan komunikasi meskipun memiliki kesibukan. 5. Dapat menyampaikan pesan dengan jumlah banyak maupun sedikit tergantung kebutuhan. Namun, komunikasi lisan juga memiliki kekurangan dalam penggunaannya, seperti 1. Dalam pembuatannya memerlukan waktu yang cukup lama jika dibandingkan komunikasi lisan. 2. Harus memiliki kemampuan komunikasi tulis yang baik. 3. Balasan komunikasi tulis memerlukan waktu yang cukup lama. 4. Kerahasiaan pesan lebih mudah untuk tersebar. Setelah mengetahui apa itu komunikasi tulis, kita juga harus tahu contoh dan cara menggunakan komunikasi tulis. Salah satu contoh komunikasi tulis yaitu surat. Surat adalah komunikasi tulis untuk memberikan informasi yang sah kepada pembaca untuk melakukan kerjasama. Pembuatan surat disesuaikan dengan keperluannya seperti sifatnya, wujudnya, asalnya, kegiatannya, sasarannya, keamanannya, penyelesaiannya, dan bentuknya. Berdasarkan sifatnya, surat terdiri dari surat pribadi seperti surat yang dikirimkan kepada sahabat, surat dinas yaitu surat yang berasal dari pemerintahan, dan surat niaga yaitu surat yang digunakan untuk kerjasama bisnis. Berdasarkan wujudnya, surat terdiri dari surat biasa seperti surat dari sekolah, nota dinas yaitu surat untuk memerintahkan pegawai pemerintahan, surat tanda bukti yaitu surat untuk memberikan bukti jika telah melakukan transaksi. Berdasarkan asalnya, surat terdiri dari surat masuk dan surat keluar. Surat masuk adalah surat yang diterima oleh kantor kita dengan ciri-ciri memiliki nama kop surat bukan kantor kita.
Sedangkan surat keluar adalah surat yang kita buat untuk dikirimkan kepada kantor lain dengan ciri-ciri memiliki nama kop surat kantor kita. Berdasarkan tujuannya, surat terdiri dari surat pemberitahuan seperti adanya peraturan baru, libur sekolah, dan menghadiri rapat. Surat perintah seperti perintah menggarap proyek apartemen dan perintah kerja lembur. Kemudian ada surat permintaan yang umumnya digunakan perusahaan sebelum membeli barang kepada pemasok barang untuk melihat harga dan bonus pembelian barang. Berdasarkan bentuknya, surat terdiri dari full block style, semi block style, indented style, hanging paragraph style, dan dinas resmi. Bentuk surat full block style memiliki ciri-ciri yaitu penulisan tepi kiri digunakan untuk tanggal, nomor, lampiran, perihal, alamat dituju, salam pembuka, salam penutup, tanda tangan, jabatan, tembusan. Dan tepi rata kanan kiri digunakan untuk isi surat dengan paragraf tanpa menjorok ke dalam. Bentuk surat block style memiliki ciri-ciri yaitu penulisan tepi kiri digunakan untuk nomor, lampiran, perihal, alamat dituju, salam pembuka, dan tembusan. Sedangkan penulisan tepi kanan digunakan untuk tanggal, salam penutup, tanda tangan, jabatan. Dan penulisan tepi rata kanan kiri digunakan untuk isi surat dengan paragraf tanpa menjorok ke dalam. Bentuk surat semi block style memiliki ciri-ciri yaitu penulisan tepi kiri digunakan untuk nomor, lampiran, perihal, alamat dituju, salam pembuka, tembusan. Sedangkan tepi kanan digunakan untuk tanggal, salam penutup, tanda tangan, jabatan. Dan penulisan tepi rata kanan kiri digunakan untuk isi surat dengan paragraf menjorok ke dalam. Bentuk surat indented style memiliki ciri-ciri yaitu penulisan tepi kiri digunakan untuk nomor, lampiran, perihal, alamat dituju, salam pembuka, tembusan. Namun, alamat dituju menjorok ke dalam setiap tingkatannya seperti pada gambar. Penulisan tepi kanan digunakan untuk tanggal, salam penutup, tanda tangan, jabatan. Dan penulisan tepi rata kanan kiri digunakan untuk isi surat dengan paragraf menjorok ke dalam. Bentuk surat hanging paragraph style memiliki ciri-ciri yaitu penulisan tepi kiri digunakan untuk nomor, lampiran, perihal, alamat dituju, salam pembuka, tembusan. Sedangkan tepi kanan digunakan untuk tanggal, salam penutup, tanda tangan, jabatan. Dan penulisan tepi rata kanan kiri digunakan untuk isi surat dengan paragraf tanpa menjorok ke dalam, namun menggantung. Bentuk surat resmi baru memiliki ciri-ciri yaitu penulisan tepi kiri digunakan untuk nomor, lampiran, perihal, alamat dituju, salam pembuka, tembusan. Sedangkan tepi kanan digunakan untuk tanggal, salam penutup, tanda tangan, jabatan. Dan penulisan tepi rata kanan kiri digunakan untuk isi surat dengan paragraf menjorok ke dalam. Setelah mengetahui jenis-jenis surat yang beragam tersebut, kita juga harus mengetahui bagian-bagian di dalam surat supaya tepat ketika membuat surat dan tepat ketika membaca surat. Berikut adalah bagian-bagian isi surat yang terdiri dari: pertama, kepala surat atau kop surat. Berisi tentang identitas kantor yang pada umumnya bertuliskan nama, alamat kantor, nomor telepon, alamat email, dan logo kantor. Di bawah kop surat wajib diberikan garis bawah sebagai pemisah. Kedua, tanggal surat, berisi tentang kapan surat itu dibuat dan di mana surat itu dibuat. Ketiga, nomor surat, berisi tentang nomor urut pembuatan surat yang didapatkan di buku agenda surat keluar kantor pembuat surat. Keempat, perihal, berisi tentang subjek surat atau pokok masalah surat. Kelima, lampiran surat, berisi tentang tambahan dokumen mengenai surat yang akan dikirimkan. Keenam, alamat surat, berisi tentang kepada siapa surat tersebut ditunjukkan dan alamat kantor yang ditunjukkan. Ketujuh, salam pembuka, berisi tentang penyapaan dalam surat seperti hormat kami. Kedelapan, isi surat, berisi tentang pesan surat yang akan disampaikan, di mana isi surat dibagi menjadi 3 paragraf.
Pertama, paragraf pembuka, seperti kata "dengan ini kami beritahukan bahwa", "sehubungan dengan surat saudara", dan lain sebagainya. Kedua, paragraf isi, yaitu inti pesan yang ingin disampaikan. Ketiga, paragraf penutup, seperti kata "atas perhatian saudara", "kami ucapkan terima kasih", dan sebagainya. Kesembilan, kaki surat, terdiri dari salam penutup, tanda tangan, nama penanda tangan, dan jabatan penanda tangan. Kesepuluh, tembusan, berisi tentang kepada siapa saja surat ini dikirimkan. Urutan penulisan tembusan berdasarkan pangkatan tertinggi sampai terendah. Contoh komunikasi tulis kedua yaitu media sosial. Penggunaan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan media sosial lainnya merupakan golongan komunikasi tertulis yang sering digunakan di zaman modern ini. Tidak jarang media sosial digunakan untuk memberikan informasi, melakukan penjadwalan rapat, dan melakukan transaksi jual-beli dan sebagainya untuk kepentingan masing-masing. Contoh komunikasi tulis ketiga yaitu memo. Memo adalah catatan singkat untuk pertukaran informasi sehari-hari suatu organisasi. Memo berguna untuk memberikan informasi seperti pengumuman, instruksi pekerjaan seseorang, pemberitahuan deadline kerja, dan sebagainya yang berhubungan dengan tugas kantor. Contoh komunikasi tulis keempat yaitu manual kantor. Manual kantor atau petunjuk kerja atau biasa disebut dengan SOP merupakan komunikasi tulis yang digunakan untuk memberitahu petunjuk pemakaian, arah jalan, dan gambar yang memberikan pesan kepada pembaca. Setelah mengetahui apa itu komunikasi tertulis dan contoh-contohnya, selanjutnya kita memasuki apa itu komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah proses penyampaian pesan secara verbal antara satu individu dengan orang lain. Proses komunikasi lisan melibatkan kata-kata, suara, dan bahasa tubuh ketika menyampaikan informasi. Komunikasi lisan sering dilakukan karena memiliki berbagai kelebihan, seperti mudah untuk dilakukan tanpa perlu aturan yang ketat, mendapatkan penjelasan yang lebih rinci karena proses percakapan dapat berjalan dengan panjang, dan jika audiens memiliki pertanyaan, maka dapat langsung dijawab saat itu juga. Namun, komunikasi lisan tidak dapat selalu digunakan karena juga memiliki kekurangan, seperti setiap orang yang diundang harus datang agar dapat memberikan informasi dan komunikasi berjalan dengan maksimal. Kemudian, dapat memboroskan waktu karena terkadang salah satu partisipan berbicara terus-menerus tanpa memikirkan peraturan dan durasi rapat. Ketiga, memerlukan keahlian dalam berbicara agar komunikasi menjadi lancar dan tidak terbelit-belit. Keempat, sulit merevisi kesalahan ketika berbicara sehingga dapat menimbulkan permasalahan antar belah pihak. Setelah mengetahui apa itu komunikasi lisan, kelebihan dan kekurangan komunikasi lisan, maka kita juga harus mengetahui contoh komunikasi lisan. Pertama yaitu rapat. Rapat adalah pertemuan antara kedua belah pihak atau lebih untuk menyelesaikan tujuan tertentu. Tujuan tersebut seperti: pertama, memberikan informasi kepada peserta rapat atau biasa disebut dengan sosialisasi. Kedua, rapat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar dapat mencari solusi terbaiknya. Ketiga, rapat untuk bernegosiasi agar mencari jalan tengah karena adanya perselisihan. Dan keempat, rapat untuk menetapkan suatu keputusan yang penting. Pembentukan pelaksanaan rapat harus dibentuk oleh orang yang memiliki sumber daya manusia mumpuni agar rapat berjalan dengan lancar dan terstruktur sesuai tujuan. Maka dari itu, rapat harus dipersiapkan secara matang. Terdapat 6 hal umum yang harus dipersiapkan dalam rapat seperti: pertama, membuat surat undangan. Surat undangan rapat adalah langkah awal untuk pelaksanaan rapat, karena di dalam surat tersebut berisi tentang ajakan, waktu rapat, tempat rapat, dan topik rapat. Pembuatan surat undangan juga akan memperlihatkan keseriusan dalam pengadaan rapat. Contoh surat undangan bermacam-macam. Salah satu contoh tersebut seperti surat undangan rapat kepada guru untuk penentuan kenaikan kelas bagi murid. Kedua, membuat surat acara. Susunan acara rapat merupakan penataan waktu jalannya rapat ketika dimulai hingga berakhir.
Pembentukan susunan acara rapat membantu agar waktu berjalan lebih efektif, terutama jika rapat dihadiri oleh banyak kalangan dan memiliki waktu yang lama. Pembuatan susunan rapat harus memiliki kop surat, kemudian judul acara rapat, ketiga harus mencantumkan tanggal mulai acara rapat, keempat membuat tabel yang berisi waktu, nama, durasi, dan yang terakhir tanda tangan pimpinan. Contoh tersebut bukanlah contoh yang wajib diikuti karena pembuatan susunan acara rapat dapat menyesuaikan sesuai kebutuhan masing-masing. Ketiga, pembuatan daftar hadir. Daftar hadir adalah catatan kehadiran peserta rapat yang telah diundang sebelumnya melalui surat undangan. Daftar hadir berguna untuk mengetahui kehadiran peserta dan pengarsipan dokumen partisipasi peserta nantinya. Selain itu, daftar hadir juga dapat membantu pengiriman notulensi dan tindak lanjut setelah rapat. Di dalam daftar hadir, diperlukan kop surat untuk mengetahui siapa pembuatnya. Kemudian diperlukan tabel daftar hadir yang berisi nama, bagian, dan tanda tangan peserta. Penulisan terakhir yang diperlukan yaitu tanda tangan pimpinan. Keempat, layout ruang rapat atau tempat rapat. Layout ruang rapat adalah penataan ruang di dalam rapat dan kondisi ruangan ketika rapat. Layout rapat juga dapat berfungsi sebagai informasi letak tempat duduk peserta rapat jika memang perlu dilakukannya klasifikasi tempat duduk. Hal tersebut berguna agar jalannya rapat terlihat lebih rapi dan sistematis. Kelima, rencana anggaran. Rencana anggaran adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk pembuatan rapat seperti biaya makanan, minuman, biaya sewa gedung, dan biaya kebutuhan lainnya. Rencana anggaran berguna untuk mengetahui biaya yang digunakan, meminimalisir biaya yang digunakan, dan menghindari pengambilan dana kantor untuk urusan pribadi. Keenam, notulen rapat. Notulen rapat adalah catatan atau rangkuman ketika rapat berlangsung. Notulen rapat berfungsi untuk mengetahui inti pembicaraan dan hasil pembicaraan ketika melakukan rapat. Isi di dalam notulen rapat harus memiliki kop surat agar mengetahui siapa pembuat notulen rapat. Kedua, harus mencantumkan judul. Ketiga, menuliskan hari, tanggal, jam, tempat rapat, pimpinan rapat, peserta rapat, hasil rapat, dan jam penutupan rapat. Terakhir, isi notulen rapat yaitu tanda tangan sekretaris. Contoh komunikasi kantor secara lisan selanjutnya yaitu bertelepon. Bertelepon adalah komunikasi antara individu dengan individu lain menggunakan bantuan media pesawat telepon atau smartphone. Aktivitas bertelepon di dalam kantor umumnya memerlukan dua dokumen, yaitu block note dan lembar pesan telepon atau LPT. Dokumen tersebut berguna sebagai catatan ketika melakukan proses bertelepon. Block note. Block note berguna untuk catatan sementara ketika menerima telepon agar ketika menuliskan di lembar pesan telepon tercatat dengan rapi. Kemudian, block note juga dapat sebagai catatan pesan yang akan disampaikan ketika melakukan panggilan telepon. Dokumen selanjutnya yang diperlukan dalam bertelepon yaitu lembar pesan telepon atau disingkat LPT. Lembar pesan telepon berguna untuk pesan jika orang yang ditelepon sedang tidak ada di tempat, seperti melaksanakan tugas, istirahat, dan lain-lain, sehingga LPT berguna untuk penerus pesan kepada pihak yang berhak. Penulisan LPT didapatkan melalui block note atau langsung ketika bertelepon. Pengisian lembar pesan telepon haruslah singkat dan jelas. Selain itu, ketika bertelepon juga harus memperhatikan berbagai hal seperti etika dalam bertelepon, bagaimana cara melakukan panggilan telepon, dan bagaimana cara menerima telepon. Tujuan tersebut agar aktivitas telepon dapat berjalan secara maksimal dan profesional. Etika bertelepon merupakan tata krama, aturan, dan sopan santun ketika bertelepon. Hal-hal mengenai etika bertelepon seperti tidak membiarkan telepon berdering sebanyak 3 kali atau lebih, berbicara dengan sopan dan tidak terbelit-belit, tidak boleh berbicara ketika lawan bicara sedang menjelaskan, jangan berbicara dengan suara yang keras. Selanjutnya, bagaimana tata cara melakukan panggilan telepon dengan baik dan profesional? Pertama, siapkan dan periksa kebenaran nomor yang akan dihubungi untuk menghindari salah sambung.
Kedua, siapkan pesan singkat yang akan disampaikan. Ketiga, siapkan block note sebagai catatan ketika melakukan telepon nantinya. Keempat, tekan nomor yang akan dituju. Kelima, ucapkan salam dan sebutkan identitas diri. Keenam, sampaikan tujuan melakukan panggilan telepon. Ketujuh, Anda boleh meminta untuk mengulangi kata-kata rumit seperti nomor telepon, alamat rumah, dan lain sebagainya. Kedelapan, Anda boleh mengulangi inti dari percakapan telepon yang telah dilakukan agar dapat dikonfirmasi lagi oleh lawan bicara. Kesembilan, ucapkan salam dan terima kasih. Kesepuluh, tutup pesawat telepon. Setelah mengetahui bagaimana melakukan panggilan telepon, selanjutnya kita harus tahu juga bagaimana cara menerima telepon dengan baik dan profesional. Pertama, segera angkat telepon dan jangan biarkan berdering sebanyak 3 kali lebih. 2. Ucapkan salam dan kenalkan identitas. Ketiga, katakan apakah ada yang bisa dibantu. Keempat, jika orang yang dituju tidak ada di kantor, maka tawarkan bantuan untuk meninggalkan pesan. Kelima, siapkan lembar pesan telepon jika penelpon akan meninggalkan pesan. Keenam, Anda boleh mengulangi kata-kata yang sulit seperti nomor telepon, alamat kantor, dan sebagainya. Ketujuh, jika percakapan selesai, tawarkan apakah ada yang dapat dibantu kembali. Kedelapan, ulangi inti pembicaraan ketika bertelepon agar mendapatkan konfirmasi dari lawan bicara. Kesembilan, ucapkan salam dan terima kasih. Kesepuluh, Anda dapat menutup teleponnya. Komunikasi kantor selanjutnya yaitu presentasi. Presentasi adalah penyampaian pesan di depan audiens untuk memberikan informasi, ide, maupun ajakan. Presentasi memiliki cara agar tidak membosankan sehingga dapat memberikan pesan dengan maksimal. Berikut adalah cara-cara tersebut. Pertama, lakukan persiapan, seperti melatih presentasi sebelum acara dimulai, mencoba peralatan yang digunakan, membagikan bahan materi kepada audiens, dan mempersiapkan mental agar percaya diri. Kedua, ketika hari H presentasi harus datang lebih awal, gunakan waktu seefektif mungkin ketika presentasi, pandangan tetap lurus kepada audiens, dan berbicaralah yang lugas dan sopan dan jaga intonasi bicara. Ketiga, saat tanya jawab dimulai, catat dan jawab pertanyaan dengan jelas dan lengkap. Akhirnya, materi capaian pembelajaran dasar-dasar komunikasi tulis dan lisan telah selesai. Rangkuman mengenai materi, tes akhir, dan video offline akan diberikan melalui deskripsi. Diharapkan setelah menonton video ini dapat menambah pengetahuan penonton. Saya ucapkan sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.